Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam topik kebencanaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bencana non-alam serta bencana sosial. Nah, di sini nanti kita akan mengupas apa saja yang akan tergolong kepada bencana non-alam, kemudian apa saja contohnya. Begitu juga nanti untuk bencana sosial, apa yang dinamakan dengan bencana sosial, kemudian apa saja contoh yang ada di dalam bencana sosial. Sekarang kita akan masuk kepada bencana non-alam berikutnya, yaitu berupa epidemi dan wabah penyakit. Nah, kita akan bisa melihat satu-satu nanti perbedaan, ada wabah atau endemi, ada epidemi, dan ada pandemi. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama itu ada wabah atau endemi. Nah, skopnya itu atau ruang lingkupnya kecil tetapi luar biasa. Nah, tingkat pertama keparahan penyebaran penyakit dilihat dari populasi, lingkungan maupun wilayahnya.
Populasi yang terdampak kecil, namun bisa dibilang luar biasa. Penyakit tertentu dinyatakan menjadi wabah atau endemik ketika terjadi peningkatan jumlah kasus yang signifikan, namun masih terbatas pada suatu wilayah. Nah, contohnya apa? Ini bisa saja wabah malaria, demam berdarah, campak, dan sebagainya. Berikutnya dikenal dengan istilah epidemi. Nah, cakupan wilayahnya lebih besar dan menyebar. Nah, tingkatan kedua untuk wabah penyakit ini itu tergantung kepada keparahan suatu penyakit yang bersifat lebih besar dari endemik dan menyebar ke area yang paling luas. Nah, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjelaskan bahwa epidemi terjadi ketika suatu penyakit menular dengan cepat ke banyak orang hingga pada tahap di luar normal, sulit dihambat. Nah, apa contohnya? Nah, kasus epidemi SARS-CoV atau Acute Respiratory Syndrome Coronavirus dan MERS. Nah, berikutnya ada pandemi. Nah, yang sifatnya internasional dan kejadian ini sudah di luar kendali. Nah, pandemi merupakan epidemi yang menyebar ke berbagai negara lain dan mempengaruhi orang di seluruh dunia dalam jumlah yang besar secara simultan atau berkelanjutan. Penyakit ditetapkan sebagai pandemi ketika penyebarannya sudah internasional dan di luar dugaan sehingga sulit dikendalikan. Nah, jadi yang membedakan wabah, epidemi, dan pandemi itu adalah skopnya atau ruang lingkupnya. Kita sudah jelaskan tadi bahwa wabah atau endemi dia itu sifatnya kecil di suatu wilayah tertentu, tetapi kejadian ini luar biasa. Nah, kalau epidemi dia sudah lebih besar dan menyebar hanya di dalam suatu kawasan atau suatu negara saja. Nah, kalau pandemi skopnya itu sudah mendunia atau internasional dan sulit dikendalikan. Nah, ini yang bisa kita bedakan antara epidemi, endemi, dan pandemi. Sekarang kita akan melihat apa yang dinamakan dengan bencana sosial serta contoh-contoh yang ada di dalam bencana sosial. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan bencana sosial. Nah, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial, baik antar individu dengan kelompok atau antar kelompok dengan komunitas masyarakat serta terorisme. Nah, di sini contoh dari konflik sosial itu adalah tawuran. Nah, di sini tawuran itu terjadi karena ketidaksenangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, sehingga terjadilah perselisihan. Nah, konflik sosial itu atau kerusuhan sosial atau huru-hara adalah suatu gerakan massal yang bersifatnya merusak tatanan serta tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, maupun ras, atau bisa saja kita singkat dengan SARA. Nah, yang berikutnya adalah teror. Nah, aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang mendalam terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban, baik bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa, harta benda yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
Nah, aksi teror ini bisa saja diberikan contohnya, misalnya pengeboman di tempat-tempat ibadah atau penyerangan tokoh agama dan sebagainya. Di samping bencana sosial itu ada konflik sosial, teror, ada juga dinamakan dengan sabotase. Apa itu yang dikatakan dengan sabotase? Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi atau penghambatan, pengacauan, dan penghancuran. Nah, biasanya istilah ini digunakan di dalam perang. Nah, dalam perang istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan sebagainya. Nah, inilah beberapa contoh dari bencana sosial. Ada konflik sosial, teror, dan sebagainya. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan tentang bencana non alam dan bencana sosial yang dilengkapi dengan contohnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.